Jemaat Korintus sedang mengalami perpecahan. Mereka terbagi dalam berbagai golongan. Ada yang mengaku sebagai golongan Paulus, yang lain mengaku sebagai golongan Apolos, dan yang lain lagi mengaku sebagai golongan Kefas atau Petrus. Jika jemaat terus terpecah dan fanatik dengan kelompok masing-masing, kesaksian Injil di Korintus akan hancur dan jemaat di kota itu pun tidak akan dapat bertahan. Perpecahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada orang-orang yang menyebabkan para anggota jemaat terpecah. Lalu, bagaimana sikap Paulus terhadap orang-orang yang menyebabkan perpecahan ini? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Paulus menggambarkan jemaat itu sebagai suatu bangunan. Ia menulis begini, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu?" Paulus tidak sedang berbicara tentang kamu masing-masing, melainkan kamu sekalian. Jadi, Paulus tidak berkata bahwa setiap anggota jemaat adalah bait Allah, tetapi ia mengingatkan para anggota jemaat bahwa secara kolektif atau sebagai persekutuan atau sebagai kesatuan, mereka adalah bait Allah. Dalam Perjanjian Lama, bait Allah itu adalah bangunan yang didirikan sebagai tempat kehadiran Allah. Bangunan utama bait Allah terdiri dari dua ruangan, yaitu Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus terletak di bagian belakang Ruang Kudus. Di Ruang Maha Kudus inilah ditempatkan tabut perjanjian yang diyakini sebagai tempat kehadiran Allah. Mengenai bait Allah yang didirikannya, Allah berkata kepada Salomo dalam 2 Tawarikh bab 7 ayat 16. "Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di sana untuk selamanya. Mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Karena Allah hadir di bait Allah, orang Israel datang ke tempat ini untuk menyembah Allah dan mempersembahkan kurban kepadanya. Nah, yang membangun bait Allah di kota Yerusalem itu memang Raja Salomo. Tetapi ia mendirikannya karena Allah dan untuk Allah. Karena itu bait Allah ini menjadi rumah milik Allah. Nabi Yesaya mengatakan begini, "Aku akan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Yesaya bab 56 ayat 7. Yesus menegaskan hal ini ketika mengusir para pedagang yang berjualan di bait Allah. Tuhan Yesus berkata begini, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Nah, saudara-saudara, Paulus menggambarkan jemaat sebagai bait Allah. Yang perlu diperhatikan dalam surat kepada jemaat di Korintus ini adalah bait Allah sebagai tempat kehadiran Allah dan milik Allah. Sebagai bait Allah, jemaat menjadi tempat kehadiran Allah. Paulus menulis, "Roh Allah tinggal di dalam kamu." Yang membuat jemaat
menjadi bait atau rumah bukan karena mereka berkumpul di suatu tempat, tetapi karena Roh Allah diam di dalam mereka. Tanpa kehadiran Roh Allah, jemaat hanya akan menjadi organisasi sosial. Mengenai hal ini, kita dapat mengingat ucapan Yesus dalam Injil Matius bab 18 ayat 20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Allah tidak hanya hadir dalam pribadi orang beriman sebagai individu, tetapi juga terjadi ketika orang beriman berkumpul dalam nama Yesus. Sebagaimana bait Allah adalah milik Allah, demikianlah jemaat adalah miliknya, milik Allah. Dalam surat kepada jemaat Efesus, Paulus menyatakan bahwa penebusan yang dilakukan oleh Kristus menjadikan kita milik Allah. Petrus menjelaskan hal ini dan dia menulis, "Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus." Seperti seorang budak ditebus dengan sejumlah uang dan menjadi milik si penebus, demikianlah manusia yang ditebus oleh Kristus dengan darahnya menjadi miliknya. Nah, selanjutnya Paulus menggunakan metafora bait Allah itu untuk membuat jemaat sadar bahwa dengan bertengkar mereka bukan membela pemimpin atau kelompok mereka, melainkan sedang meruntuhkan bangunan milik Allah sendiri. Allah tidak akan tinggal diam bila melihat baitnya dibinasakan. Ia akan mengambil tindakan terhadap orang-orang yang membinasakan baitnya. Ia akan membinasakan siapa saja yang membinasakan jemaat. Paulus menulis begini, "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia." Membinasakan bait Allah dalam hal ini yang dimaksudkan bukanlah meruntuhkan bangunan, melainkan membinasakan jemaat. Tetapi bagaimana orang dapat membinasakan jemaat? Jemaat akan binasa kalau para anggotanya tidak lagi membentuk persekutuan yang didasari oleh iman akan Kristus. Membinasakan bait Allah ini dapat dilakukan dengan memecah belah jemaat, membentuk faksi atau kubu-kubu dalam jemaat. Jemaat itu seperti bangunan. Ketika para anggota jemaat itu menarik diri dan membentuk kelompok tersendiri, ini seperti batu-batu di tembok bangunan melepaskan diri dari bangunan dan membentuk tumpukan batu. Akibatnya bangunan itu akan roboh. Kemudian membinasakan jemaat itu juga dapat dilakukan dengan menyampaikan ajaran-ajaran palsu di dalam jemaat. Nah, kalau ada orang yang menyebarkan ajaran palsu di dalam jemaat, maka yang akan terjadi, ajaran Kristiani yang sejati menjadi kabur. Kemudian, jemaat mempercayai hal-hal yang keliru. Nah, ajaran sesat ini mempengaruhi keselamatan jemaat. Iman akan Kristus adalah fondasi dari jemaat. Jika iman mereka keliru, itu sama seperti bangunan yang fondasinya rapuh. Fondasi yang rapuh akan membuat bangunannya roboh. Nah, kita tidak perlu memahami secara harafiah bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang membinasakan jemaat. Allah telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan manusia.
Mereka yang percaya kepada Anak Allah itu membentuk jemaat yang menjadi tempat kehadirannya. Bagaimana Allah bisa tinggal diam bila ada orang yang merusak tempat kehadirannya yang dibangun dengan darah Anaknya? Ia tidak akan membiarkan orang-orang jahat itu. Ia akan mengambil tindakan untuk menghukum mereka. Ancaman ini perlu dipahami sebaliknya. Paulus menulis, sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Kata kudus berarti dikhususkan, disendirikan untuk Allah. Jemaat bukan milik pemimpin mereka, entah Paulus, entah Apolos, entah Kefas, melainkan milik Allah yang telah menguduskannya. Karena bait Allah itu kudus, menjaga kesatuan dan kemurnian jemaat merupakan suatu keharusan. Dengan menulis bait Allah itu ialah kamu sekalian, Paulus mengingatkan jemaat bahwa setiap anggota jemaat bukan milik mereka masing-masing, bukan milik orang lain, bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik Allah. Dengan cara demikian, ia mengajak jemaat untuk tidak melihat diri mereka sebagai sekumpulan orang yang bebas bertengkar, tetapi mulai melihat diri mereka sebagai persekutuan yang suci, tempat Allah tinggal. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana harusnya menjaga bait Allah itu. Saudara-saudara, jemaat disatukan oleh iman akan Kristus. Kesatuan jemaat itu akan runtuh jika dibangun di atas figur manusia, di atas tradisi tertentu, atau di atas kebanggaan kelompok. Iman akan Kristus inilah yang harusnya menjadi dasar pembangunan jemaat. Paulus menegaskan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana menjadikan iman akan Kristus ini sebagai dasar jemaat? Apa yang harus dilakukan oleh para anggota jemaat? Pertama, setiap anggota jemaat perlu memberi perhatian serius pada Kristus. Kehidupan jemaat perdana di Yerusalem dapat menjadi teladan. Mereka rutin memecahkan roti atau mengadakan ekaristi untuk bersyukur dan mengenangkan korban penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus. Selain itu, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul yang jelas menyampaikan kehidupan Yesus dan ajarannya. Gereja sekarang pun terus melakukan hal ini dengan membaca dan mempelajari kitab suci yang kita terima dari para rasul. Jika jemaat memuja pemimpin atau orang tertentu secara berlebihan, fondasi jemaat itu sedang rusak. Kedua, jemaat adalah milik Kristus, bait Allah, bukan milik pribadi atau orang atau kelompok tertentu. Setiap orang perlu menyadari bahwa setiap anggota jemaat adalah milik Kristus. Karena itu, masing-masing perlu memperlakukan sesama dengan hormat, karena mereka adalah milik Kristus, milik Allah. Menyakiti sesama anggota jemaat sama saja merusak milik Allah dan merusak dinding rumah Allah sendiri. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.